Halo, selamat siang Bunda-Bunda dan followers Halo Dokter yang sudah bergabung di live chat Halo Dokter kali ini. Apa kabarnya nih Bunda-Bunda semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan luar biasa ya. Di live chat kali ini saya Atia Nindita dalam rangkaian Festival Soya Semua Anak Bisa Maju yang bekerja sama dengan SGM Explore Soya akan mengajak bunda-bunda dan followers Halo Dokter dan juga Soya underscore generasi maju yang sudah bergabung untuk bincang-bincang seputar tema atasi gejala tidak cocok susu sapi pada si kecil. Kenapa kita mengangkat tema ini? Karena mungkin masih ada nih sebagian bunda yang belum aware mengenai ketidakcocokan si kecil terhadap susu sapi. Sehingga saat si kecil mengalami gejala nggak cocok susu sapi, bunda tidak menyadarinya nih. Atau malah mengira bahwa hal tersebut dikarenakan masalah kesehatan lain. Padahal kalau kondisi tersebut nggak segera ditangani atau diatasi dengan tepat, justru beresiko terhadap pertumbuhan dan perkembangan si kecil loh, Bun. Makanya penting banget nih, buat bunda-bunda semua atau para calon ibu atau juga orang tua dan semua followers Halo Dokter untuk mengetahui dan memahami seputar ketidakcocokan si kecil terhadap susu sapi. So, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ketahui lebih dalam seputar mengatasi gejala nggak cocok susu sapi pada si kecil. Langsung sama ahlinya pastinya yang sudah hadir bersama saya di sini, yaitu Dr. Atila Dewanti, SPAK. Halo dokter, apa kabar? Halo, selamat siang. Alhamdulillah kabar baik. Selamat siang. Dokter, nih topiknya kali ini menarik banget nih. Artinya juga pengen belajar dan pastinya semua bunda di sini juga sudah penasaran, dokter. Sudah siap ya? Siap dong. Pokoknya Bunda mau tanya apa aja, aku siap membantu. Ih, cakep. Nah, buat bunda lainnya nih, nggak usah sungkan untuk bertanya. Langsung tulis saja pertanyaan bunda seputar topik live chat hari ini di kolom yang tersedia di bawah. Soalnya nanti akan kita pilih ya pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh dokter. Dan ada hadiah untuk 3 penanya terbaik, e-wallet sebesar Rp100.000. Menarik banget kan? Kapan lagi nih kita belajar langsung sama ahlinya, dapat hadiah yang menarik pula ya. Dan gak cuma itu aja, untuk pemanasan nih ya, sebelum pembahasan kita, main kuis dulu kali ya Bunda ya. Ada hadiahnya juga loh, yaitu saldo e-wallet senilai Rp100.000. Lumayan banget kan? Siap-siap ya. Saya bacakan dulu pertanyaan ini Bunda, dan langsung cepat-cepat tulis jawabannya di kolom komentar. Dan nanti pemenang dari kuis ini akan kita umumkan di akhir acara Bunda ya. Nih ya, pertanyaan yang pertama adalah, saat memilih susu untuk si kecil, apa yang harus Bunda perhatikan? Saya ulang ya. Saat memilih susu untuk si kecil, apa yang harus Bunda perhatikan? A. Nutrisi, B. Rasa, atau C. Kemasannya. Sekali lagi ya. A. Nutrisi, B. Rasa, atau C. Kemasannya. Oke, cepat-cepat diketik. Dan nomor 2, hanya ada 2 nomor ya Bunda. Zat besi merupakan nutrisi yang sangat penting bagi tumbuh kembang si kecil. Jika si kecil kekurangan asupan zat besi, maka ia beresiko, sekali lagi ya, jika si kecil kekurangan asupan zat besi, si kecil akan beresiko A. Anemia saja, B. Anemia defisiensi besi, atau C. Insomnia. Lagi ya, A. Anemia saja, B. Anemia defisiensi besi, atau C. Insomnia. Langsung dijawab aja, ini 2 pertanyaan yang mudah sekali jawabannya pastinya ya Bunda ya. Itu tadi pemanasan dan seru-seruan sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini. Jadi udah pada semangat ya Bun ya buat menyimak live chat hari ini. Oke, langsung aja yuk kita bahas seputar tidak cocok susu sapi pada si kecil. Tapi kalau misalnya Bunda punya pertanyaan ya di luar topik live chat kali ini, Bunda bisa kok tanyakan langsung aja lewat chat ke dokter melalui aplikasi Halo Dokter. Baiklah, dokter. Hai, gimana? Halo, kembali lagi ya. Tadi pertanyaannya gampang ya. Pasti bisa Pertanyaannya dijawab gampang. dong, mudah-mudahan ya. Seru hadiahnya Iya, tuh.
Iya dong, kapan lagi kan saldo e-wallet 100.000 ya dengan pertanyaan semudah itu. Oke lah dok, pertama-tama aku mau nanya dulu nih dok, kita masuk ke session discussion ya. Jadi aku yakin nih banyak bunda-bunda di luar sana yang bertanya-tanya nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan tidak cocok terhadap susu sapi dok? Baik. Halo Bunda, selamat siang yang di rumah atau yang di jalan. Aku jelasin ya tentang pertanyaan tadi ya. Jadi pertama-tama nih harus Bunda ingat dulu, nggak semua susu sapi yang tersedia di pasaran itu cocok loh untuk setiap anak. Kalau yang cocok sih nggak apa-apa, begitu dia minum ya udah dia santai aja, enak dan dia suka. Tapi sebagian anak ada yang tidak cocok. Nah, tidak cocok ini bisa diartikan macam-macam nih, yaitu ketika tidak cocok tuh akan muncul reaksi dalam tubuh si kecil. Nah, reaksinya bermacam-macam nih Atia. Jadi kita pilah-pilah ya dari mulai di saluran pencernaan dulu. Biasanya Baik. kalau si kecil ada masalah tidak cocok susu sapi, dia biasanya suka mulai dengan kadang-kadang muntah ya atau diare atau rewel kayak kolik gitu dan kalau nggak kita cermati dengan benar, lama-lama dia diare bisa berdarah. Nah, hati-hati kalau udah diare berdarah, kita bisa baru panik tuh. Padahal itu sudah rangkaian apa namanya tidak cocok susu sapi yang berlarut-larut pada si kecil. Nah, kemudian pada saluran pernafasan biasanya diawali dengan bunyi grok-grok. Jadi biasanya suka gitu. Nah, itu awalnya. Tapi kalau kita diamkan bisa menjadi pilek terus-terusan atau juga bisa menjadi bunyi nyik-nyik gitu. Nah, itu juga salah satu bentuk apa namanya alergi pada saluran pernafasan si kecil. Dan satu lagi, kadang-kadang suka terjadi di kulit nih. Jadi kalau Bunda perhatikan si kecil tiba-tiba ada beruntusan atau ruam-ruam di pipinya, nah, hati-hati. Biasanya kalau baru ruam-ruam sedikit, itu awal. Tapi kalau nggak kita cermati dengan baik, bisa menjalar kemana-mana. Biasanya suka ada di lipatan nih, di lipatan lengan, di lipatan paha. Nah, atau kalau didiamkan lama-lama, dia bisa menjadi urtikaria. Jadi merah-merahnya terjadi di seluruh tubuh si kecil. Nah, nggak mau dong Bun ada terjadi seperti itu ya. Jadi hati-hati. Jadi sebetulnya kalau dari kedokteran sih tidak cocok susu sapi itu adalah respon tubuh yang berlebihan terhadap masuknya protein susu sapi yang sebenarnya si kecil tidak tidak kuat terhadap protein susu tersebut. Mungkin jelas begitu ya Tia ya? Iya, itu adalah gejala-gejala awal seperti itu ya. Jadi Bunda Ya. juga sudah bisa memperhatikan apakah ada gejala-gejala seperti ini setelah si kecil mengkonsumsi susu sapi seperti itu ya dok ya. Tapi benar nggak sih dok, apakah anak itu lebih beresiko terhadap ketidakcocokan terhadap susu sapi ini apabila orang tuanya juga punya riwayat yang sama dok? Ada hubungannya nggak dok? Nah, betul. Betul sekali. Jadi satu lagi, hati-hati nih bila ayah dan bunda kedua-duanya mempunyai dasar alergi. Jadi anak yang lahir dari ayah bunda yang alergi akan lebih besar kemungkinan mempunyai eh, ketidakcocokan dengan susu sapi, ya. Tapi kalau misalnya salah satu aja nih, misalnya ayahnya atau bundanya aja bisa juga, tapi persentasenya lebih kecil. Tapi kalau misalnya nggak ada salah satu yang alergi pun atau membawa dasar alergi, si kecil juga tetap bisa kemungkinan ada alergi sekitar 5-10%. Jadi jawabannya adalah kalau memang ayah bundanya mempunyai dasar alergi, maka dia akan lebih besar kemungkinan terjadinya ketidakcocokan susu sapi tersebut. Oke, ini sudah menjadi satu clue ya, Bunda dan juga orang tua dan juga followers Halo Dokter di rumah. Ini menjadi clue. Mungkin kalau misalnya ayah Bunda ini punya eh, alergi atau tidak cocok terhadap susu sapi, mungkin menurun ke si kecil. Nah, Ya. dokter, ini tadi kita sudah bicara mengenai gejala-gejala awalnya. Tapi kalau misalnya boleh didalami lagi, gejala atau ciri-ciri si kecil nggak cocok susu sapi itu seperti apa sih, Dok? Ya, jadi awalnya yang seperti tadi saya bilang, biasanya sih paling sering ya kalau alergi susu sapi tidak cocok susu sapi itu ada beruntusan di pipinya. Jadi kayak ada ruam-ruam gitu di pipi kiri kanan. Awalnya kecil-kecil tipis tapi lama-lama jadi tebal biasanya. Ya, Hmm. kemudian ini di kulit dulu. Jadi nanti ada tiga nih ya, Bunda ya. Jangan lupa loh, perhatikan kalau kita takut anak kita
cocok nggak ya sama susu sapi ini? Nah, ada 3 clue yang penting dilihat di saluran pencernaan, saluran pernafasan, dan kulit. Nah, kita lanjut di kulit dulu ya. Jadi yang di kulit tadi seperti yang saya bilang, pertama tuh ruam-ruam aja beruntusan di sekitar pipi-pipi sini. Nah, kalau kita diamkan, dia akan menjalar ke lipatan-lipatan. Dia ada di lipatan lengannya, di lipatan pahanya, atau lipatan lehernya. Nah, kalau nggak kita cermati lebih dalam lagi, kita diemin aja, dia bisa menjadi urtikaria. Jadi seluruh kulitnya tuh merah-merah semua. Nah, itu di kulit. Nah, bagaimana kalau di saluran pencernaan? Kalau di saluran pencernaan dia awalnya biasanya rewel-rewel aja kayak kolik gitu. Kok dia nggak digendong nggak bisa diem gitu ya. Terus rewel, kemudian mungkin ada beruntusan di pipinya. Nah, kita sudah harus curiga, jangan-jangan nggak cocok nih sama susu sapinya. Kemudian bisa juga disertai dengan muntah atau diare, dan kalau kita nggak cermati lebih cepat, kita tidak tanggapi dengan benar, maka dia bisa menjadi diare berdarah. Nah, untuk yang ketiga di saluran pernafasan, biasanya dia berbunyi grok-grok nih, jadi gitu. Biasanya ibu-ibu suka bilang gini nih, Bunda bilang, jangan-jangan waktu lahir nggak bersih nih dokternya bersihin. Padahal nggak seperti itu ya. Jadi kita harus berpikir lain sekarang kalau misalnya ada bunyi grok-grok, kita mesti patut curiga, anakku jangan-jangan apa nggak cocok susu sapi ya, gitu. Nah, kalau didiamkan dia bisa menjadi batuk-batuk terus tiap pagi. Atau pilek-pilek juga suka meler tapi warnanya bening. Nah, hati-hati kalau memang didiamkan lama-lama dia bisa menjadi wheezing. Wheezing tuh napasnya jadi ngik, ngik gitu. Nah, itu salah satu tanda alergi atau tidak cocok susu sapi pada saluran pernafasan. Begitu, Atia. Nah, tuh ya, banyak sekali juga mitos-mitos ya. Masa pernafasan grok-grok dibilang nggak bersih dokternya? Tuh, nih penting banget nih kita belajar nih. Ayo Bunda ya. Nah, Bun, segera lakukan tips penanganan tuh seperti yang dokter barusan lakukan ya atau jelaskan. Jika mendapati si kecil menunjukkan gejala tidak cocok susu sapi. Nah dok, kan bisa aja nih kalau misalnya bunda atau orang tuanya nggak ngeh, terus ketahuan atau malah jadi dibiarkan karena mengira gejala tersebut adalah gejala masalah kesehatan lain. Dan akhirnya malah diberikan penanganan yang tidak tepat. Apakah berbahaya dok bagi si kecil? Kalau iya, bahayanya seperti apa sih dok? Ya, bahaya. Makanya itu tadi saya bilang tolong dari awal Bunda sudah lebih cerdas sih untuk mencermati tanda-tanda adanya gejala tidak cocok susu sapi ya. Kenapa? Karena kalau nggak cocok susu sapi itu, anak-anaknya itu akan lebih sulit nih, anak-anak yang biasanya tidak cocok susu sapi, dia akan lebih sulit mendapat asupan nutrisi yang diperlukan. Karena kan nanti harus berhenti nih, stop yang mengandung kandungan susu sapi. Nggak susu aja loh, misalnya kalau dia udah belajar makan, mungkin roti juga kan ada bahan dasar susunya tuh. Jadi banyak makanan dan minuman tertentu yang harus di stop kalau memang sudah kita menduga ke arah alergi atau tidak cocok susu sapi tersebut. Nah, akibatnya kalau banyak makanan dan minuman tertentu yang kita stop nggak boleh dicerna, maka akan membuat si kecil beresiko mengalami kekurangan beragam zat gizi seperti zat besi, ya kan, terus lemak sehat atau vitamin seperti vitamin D dan vitamin A yang harusnya ada di kandungan susu tersebut. Nah, kalau nih kondisi ini dibiarin lebih lama, maka bisa menyebabkan si kecil mengalami masalah kesehatan akibat kurangnya asupan gizi tersebut. Misalnya, anemia defisiensi besi. Nah, Bunda udah tahu dong anemia defisiensi besi itu apa? Jadi itu adalah kekurangan zat hemoglobin dalam tubuh si kecil. Jadi hati-hati ya Bun, tetap aware ya, karena biasanya anemia defisiensi besi ini kalau nggak dicermati dari awal nanti efeknya di kemudian hari dia jadi malas belajar atau kalau belajar dia suka nggak fokus gitu loh. Nah dan dia ini nggak ada gejala loh sama sekali, jadi tiba-tiba biasanya ketahuannya tuh pas cek darah, loh kok HB-nya rendah ya gitu. Nah, jadi tanpa penanganan yang tepat, kondisi ini dapat menyebabkan gangguan pada tumbuh kembang si kecil, baik fisiknya, perilakunya, atau nanti kalau berkelanjutan bisa menjadi gangguan pada kemampuan belajarnya. Waduh dok, bahaya juga ya. Masa bisa berpengaruh pada fisik, perilaku, dan juga kemampuan belajar. Berarti jangka panjang juga ya dok ya, ini dampaknya. Betul, iya betul. Betul, Jadi kalau harus nggak dicermati dari diperhatikan dini ya. bisa jangka panjang. Iya, Oke, nah ini juga ada banyak sekali pertanyaan Hatia tadi sudah lihat di chat ya. Yang masuk itu adalah pertolongan pertama dok. Kalau misalnya memang
si kecil menunjukkan gejala tidak cocok susu sapi, apa yang harus dilakukan, Dok? Nah, kalau, Bunda yakin nih tadi tanda-tandanya, "Wah kayaknya ada nih di anak aku nih, mesti gimana nih?" Berarti segera hentikan penggunaan produk berbahan dasar susu sapi ya, langsung stop dulu. Sambil harusnya langsung konsultasi tentunya ya, konsultasi dengan dokter yang biasa, apa namanya, memberikan vaksinasi kepada anak Bunda, langsung lapor, "Ini kayaknya merah-merah nih, aku stop dulu ya." Biasanya langsung disuruh stop dulu. Dan sambil cari alternatif pengganti produk susu sapi yang cocok untuk si kecil. Jadi udah nggak boleh susu sapi nih, ya karena kan bikin alergi jadi kita stop. Ya, nah tapi nih kalau misalnya bunda masih menyusui si kecil, jadi untuk sementara waktu bundanya nih juga harus hindari dulu mengonsumsi asupan dari susu sapi dan olahannya. Bukan susu aja nih, bundanya kan biasanya suka minum susu ya, tapi kalau misalnya dia masih minum ASI berarti kan asupan yang diminum oleh bunda yang harus kita stop. Seperti susu, kemudian bukan susu aja, roti mungkin, keju, yogurt, itu kan semua bahan dasarnya susu. Ya, atau cake, kita kan suka tuh kalau lagi menyusui pengennya makan yang manis-manis, makan segala macam. Nah, hati-hati kalau memang si kecil sudah ada tanda-tanda alergi susu sapi, ya bundanya berhenti dulu ya. Kan masih banyak alternatif lain pengganti. Pokoknya stop dulu susu sapi dan olahan turunannya. Nah, tapi kalau, Bunda memberikan si kecil susu formula, nah pilihlah susu lain dengan nutrisi yang nggak kalah, dengan susu, formula berbahan dasar susu sapi, ya. Upayakan untuk tetap menjaga asupan cairan dan nutrisi. Jadi jangan sampai, kurang cairan ya, Bun. Kita tetap perhatikan loh, si kecil itu ada takaran-takarannya. Jadi misalnya nih, kalau baru lahir biasanya dia cuma 30 cc per kali minum kali 8 per 8 jam atau per 2 jam. Tapi kalau anaknya sudah 6 bulan, beda lagi nih. Biasanya dia sudah ada MPASI kan. Nah, ini harus lebih hati-hati untuk memantaunya. Nah, kemudian jangan lupa yang saya tadi bilang, pokoknya tetap upayakan menjaga asupan cairan dan nutrisi yang tepat untuk si kecil sesuai anjuran dokter. Dan kalau memang sudah terbukti ada tidak cocok susu sapi, ya udah stop tuh yang bahan dasarnya susu sapi, keju, yogurt sementara dihindari dulu. Begitu Atia. Oke, Dok. Terima kasih atas jawabannya sudah terjawab ya, Bunda-bunda ya. Itu cara penanganan pertamanya. Di stop dulu yang paling penting ya. Nah, Dok, ini juga ada pertanyaan yang banyak masuk ya. Adalah jika si kecil nggak bisa mendapatkan protein dari susu sapi karena nggak cocok tadi, lantas dari mana, Dok, si kecil bisa mendapatkan asupan nutrisi yang tepat dan lengkap? Ya, seperti Gimana? yang dari WHO bilang ya, cara termudah dan terbaik untuk melengkapi asupan nutrisi bayi nih, terutama di bawah 6 bulan adalah dengan memberikan ASI eksklusif. Ya, jadi kalau udah 6 bulan pertama nih Bunda di rumah, tetap full ASI aja, ASI eksklusif. Walaupun misalnya ada tanda-tanda nggak cocok susu sapi, berarti yang tadi saya kasih tahu, bundanya stop ya. Jadi bunda langsung, wah oke, berarti bunda nggak boleh minum susu sapi dan turunannya keju, yogurt dan sebagainya. Tapi kalau ternyata bundanya terkendala nggak bisa kasih pemberian ASI eksklusif, nah bunda bisa langsung telepon nih berkonsultasi ke dokter untuk cari alternatif pengganti susunya untuk si kecil. Nah, salah satu susu yang bisa menggantikan protein susu sapi adalah susu berformulasi bahan dasar soya, yaitu isolat protein soya. Oke. Isolat protein soya, ini mungkin ayah bunda ada yang belum pernah mendengar sebelumnya. Apa itu isolat protein soya? Dan apa aja manfaatnya jika diberikan pada si kecil yang nggak cocok susu sapi? Apakah tetap bisa memberikan nutrisi yang dibutuhkan? Atau mungkin banyak juga nih, orang tua yang bingung bagaimana harus memenuhi kebutuhan asupan nutrisi anaknya yang nggak bisa diberikan susu sapi dan produk olahan maupun turunannya, Dok. Silakan diberikan pencerahan, Dok. Apa itu isolat protein soya? Oke, jadi Bunda mesti ingat soya dulu aja ya. Pokoknya apa kan kita nggak boleh nih si kecil udah nggak bisa nih karena protein susu sapi itu bentuknya bulat-bulat ya Bunda ya. Nah kalau masuk ke dalam tubuh, tubuh menganggap ini alergen. Wah, berarti ini musuh kita nih kata tubuh yang nggak cocok dengan susu sapi maka dia akan bereaksi berlebihan. Respon tubuh yang berlebihan itu yang berbentuk yang tadi saya bilang itu ada yang bentuknya muntah,
kolik, diare berdarah, kemudian kulitnya ruam-ruam, atau mungkin napasnya bunyi grok-grok. Nah, itu adalah reaksi tubuh yang berlebihan terhadap protein susu sapi. Maka oleh karena itu kita stop susu sapinya. Karena pencetus kan udah tahu tuh pasti kemungkinan besar pencetusnya protein susu sapi kan. Nah, kita mengganti dengan formula soya. Nah, soya ini kita sebut isolat protein soya karena dia berbeda dengan susu soya biasa atau susu kedelai olahan biasa. Jadi jangan sampai nih ya Bunda dengar-dengar dari aku kata Dokter Atila susu soya terus langsung bikin sendiri. Nggak seperti itu, tidak segampang itu kita bikin susu soya biasa dari di rumah karena harus melalui proses tambahan fortifikasi supaya apa? Supaya sama nih kandungan kita kan harus mencari kandungan yang sama dengan susu formula susu sapi yang kita stop itu gitu. Jadi pilihlah isolat protein soya ya. Nah, tadi kan nanya nih apaan sih emang kandungannya kenapa gitu kan? Nah, jadi kandungan protein dari susu dengan isolat protein soya nggak kalah loh mah dengan susu sapi yang formula susu sapi maksudnya ya. Bahkan umumnya karena udah difortifikasi atau fortifikasi itu diperkaya ya dengan berbagai zat besi yang penting, jadi bagus untuk tumbuh kembang si kecil. Nah, manfaat lainnya yaitu tadi karena misalnya di dalam fortifikasi itu kan sudah ditambahkan vitamin D, maka akan meningkatkan kekebalan tubuh. Kemudian mendukung pertumbuhan tulang dan perkembangan otak dan satu lagi menjaga fungsi saluran pencernaan si kecil. Itu dia ya, isolat protein soya. Silakan dicatat masing-masing ayah bunda ya. Nah, dok, berarti kalau ada yang menyarankan susu soya atau susu kedelai itu sebaiknya bukan yang homemade ya, atau susu kedelai biasa ya dok ya, yang beli di pinggir jalan nggak boleh ya dok ya. Lebih baik pilih Nggak yang boleh. sudah diformulasi khusus. Betul, Betul. agar mengandung zat gizi untuk anak dan terbuat dari protein isolat soya, sehingga tidak memicu keluhan yang mengganggu ya. Nah, lebih spesifiknya dok, mungkin bisa dijelaskan lagi, formulasi seperti apa sih yang dapat dicermati oleh bunda-bunda saat akan membeli susu soya di pasaran dokter? Nah, jadi menjawab pertanyaan Atia tadi, jangan ya Bun, jangan mentang-mentang, oh susu soya langsung beli susu-susu yang baru dibikin gitu, tidak boleh ya. Pastikan formula soya yang Bunda pilih itu mengandung nutrisi penting lainnya. Jadi bukan hanya soya aja, karena kan kita pengen anak kita tumbuh kembang optimal kan. Jadi cari yang sudah difortifikasi nih dengan zat besi karena biasanya anemia zat besi itu sering sekali terjadi pada si kecil. Maka carilah yang ada kandungan zat besinya, kemudian juga vitamin C dan vitamin D. Tadi kan aku sudah bilang vitamin D itu sudah melalui penelitian ternyata memang dia bagus sekali untuk meningkatkan kekebalan dan daya tahan tubuh si kecil maupun kita orang dewasa ya. Jadi dia tuh vitamin D itu ada di semua reseptor tubuh. Makanya dia bagus banget kalau kita mencari susu dengan tambahan vitamin D. Kemudian jangan lupa juga nih untuk pertumbuhan otaknya, cari yang ada fortifikasi omega 3 dan omega 6-nya. Dia bagus banget untuk pertumbuhan sistem sel syaraf si kecil. Dan ada DHA, kalsium, dan serat pangan lainnya. Dan nggak perlu khawatir ya kalau ternyata aduh takutnya nutrisinya beda. Enggak, karena udah ada penelitian yang membuktikan bahwa nutrisi formula soya itu sama baiknya dengan susu sapi. Tapi lebih baiknya nih kalau mau pilih susu soya, jangan lupa konsultasi dulu deh ke dokter anaknya. Nanti dokter anak akan jelasin yang mana yang dipilih apa yang terbaik untuk si kecilnya. Itu dia, tolong diperhatikan ya apa yang tadi dibilang sama dokter Atila sebelum memilih susu soya itu diperhatikan dulu poin-poinnya harus mengandung tadi tuh vitamin C, DHA, omega 3 dan 6, kalsium, vitamin D dan juga serat pangan ya dokter Atila. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai atasi gejala tidak cocok susu sapi pada si kecil bersama Dokter Atila Dewanti SPAK dari Alo Dokter. Menarik banget kan? Semoga bisa menjadi edukasi buat bunda-bunda dan followers Alo Dokter yang lagi nonton nih sekarang. Dan oke deh, kayaknya udah banyak banget pertanyaan yang masuk untuk Dokter Atila. Mari kita bacakan ya dokter ya. Di sini ada dari baik, @klorofilik. Pertanyaannya adalah, kalau nggak cocok susu sapi itu artinya ada alergi atau kenapa sih dok? Silakan dokter. Iya,
Terima kasih pertanyaan untuk klorofilik ya. Iya, jadi Ya. sangat mungkin tidak cocok susu sapi itu alergi susu sapi, betul. Jadi hati-hati, apalagi coba perhatikan nih di keluarga kita, apakah ayah bundanya ada riwayat alergi? Nah, kalau memang ternyata ada, bukan riwayat alergi susu sapi aja loh ya. Jadi bisa aja bundanya alergi debu, ayahnya alergi apa misalnya, alergi kalau lari-lari pagi urtikaria. Nah, kalau keduanya menikah, maka dia akan membawa dasar alergi sekitar 70-80%. Nah, pada si kecil alergi bisa bermacam-macam. Mungkin banget menjadi alergi susu sapi gitu. Jadi kalau udah ada riwayat di keluarga seperti itu, maka sangat mungkin si kecil itu ya alergi susu sapi. Begitu jawabannya. Nah, itu dia. Terima kasih dokter jawabannya dan terima kasih klorofilik ya atas pertanyaannya dan terus memberikan pertanyaan karena kita akan memilih 3 penanya terbaik untuk kita berikan saldo e-wallet sebanyak Rp100.000 ya masing-masing pemenang. Lanjut, pertanyaan kedua dari Bianca Marinka nih dok. Jadi pertanyaannya adalah, dok apa anak gak cocok susu sapi itu pasti alergi? Apa ada sebab lain dan bagaimana cara mencegahnya? Silakan dokter. Baik, terima kasih ya. Siapa tadi? Bianca? Bianca Marinka, dok. Oke, jadi betul memang sebagian besar itu pencetus tidak cocok susu sapi itu memang alergi susu sapi, tapi memang ada yang lainnya, misalnya intoleransi laktosa. Tapi di Indonesia angkanya tidak terlalu tinggi. Jadi kita sih kalau memang sudah ada gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, aku ulang ya, mungkin ada yang baru masuk nih di di IG Live kita. Jadi ada 3 tempat yang harus kita waspadai untuk bunda di rumah. Pertama, di kulit. Kalau ada ruam-ruam di pipi, dari awalnya tipis, kemudian makin tebal, kemudian menjalar ke pergelangan tangan, pergelangan kaki. Nah, hati-hati, itu mungkin tanda awal tidak cocok susu sapi atau kemungkinan alergi. Kemudian kedua, di saluran pencernaan. Awalnya dia rewel, seperti kolik, nangis-nangis terus, atau kemudian dia muntah, kemudian diare sampai diarenya berdarah. Nah, itu salah satu gejala di saluran cerna bahwa si kecil mungkin ada nih gangguan atau namanya tidak cocok susu sapi. Ketiga, di saluran pernafasan, yaitu tadi yang tadi nafasnya bunyi grok-grok, kemudian suka pilek pagi hari atau batuk malam hari. Nah, itu juga tanda-tanda awal dari tidak cocok susu sapi yang biasanya disebabkan oleh alergi. Jadi sebagian besar pencetusnya adalah alergi susu sapi. Begitu jawabannya Bianca. Oke, terima kasih dokter jawabannya dan semoga terjawab ya untuk Bianca Marinka nih. Dan pertanyaan ketiga langsung ya dok, ada dari Ya, Ramadan 38. Pertanyaannya adalah, apakah susu kedelai rumahan boleh direkomendasikan kepada anak yang mengalami alergi susu sapi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi hariannya? Tidak boleh. Ada yang jawab aja betul nih. jawabannya. Tidak disarankan. Tapi Jawabannya benar penjelasannya banget. seperti itu, dokter. Iya, sudah dijawab oleh Bu Dokter Atia, tidak boleh. Ya, tidak boleh ya Bunda yang di rumah ya. Nggak Sudah boleh belajar kita. bundil. Nggak boleh karena ya itu tadi kita nggak tahu kandungannya apa ya kan. Udah gitu cara bikinnya gimana? Nggak steril ya mungkin aja ya. Mungkin bener steril tapi takutnya banyak sekali yang nggak steril malah jadi berakibat dia malah diare gitu loh gara-gara mungkin takarannya nggak tepat atau pembuatannya kurang bersih dan sebagainya. Jadi jawabannya tidak boleh. Tidak disarankan ya, tidak boleh bahkan karena kita nggak tahu itu homemade sih homemade ya, tapi kan mungkin dari tidak ada gizinya takutnya yang dibutuhkan oleh si kecil, jadi mendingan langsung aja disusu yang memang sudah diformulasi ya. Baik, ini selanjutnya ada dari Rita Natalia, dok. Ini pertanyaannya, dok, benarkah anak yang alergi terhadap susu sapi memiliki imunitas yang lebih rendah dibandingkan dengan anak yang tidak memiliki riwayat alergi? Bagaimana pemenuhan nutrisi terhadap anak yang alergi susu sapi? Monggo dok. Ya, terima kasih pertanyaannya ya, Bunda Lita ya. Jadi kalau sejak awal, makanya tadi saya bilang kita Bunda harus cerdas nih. Jadi kalau dari awal kita udah ngeliatin nih, kayaknya bayi kita nih kok mulai ada beruntusan ya. Itu kan baru awal. Nah kita sudah langsung cermati, kita stop susu sapi kita ganti ke formula soya. Nah itu nggak akan menjadi gangguan di kemudian hari. Jadi dia tumbuh kembali sesuai dengan anak yang tidak alergi.
Tapi sebaliknya nih, kalau kita kurang aware, kita cuek-cuek aja, kayaknya cuman mungkin ada binatang gitu. Terus misalnya diare, oh mungkin dia tadi nggak cuci tangan gitu. Kita diemin aja, Mm-mm. lama-lama lambat laun nih alerginya makin banyak kan. Jadi proses respon imun tubuhnya yang bereaksi itu makin berlebihan. Nah, kalau didiamkan memang bisa berpengaruh terhadap tumbuh kembang si kecil di kemudian hari. Maka saran saya jangan lupa dari awal perhatikan tuh 3 gejala-gejala yang tadi saya sebutkan. Kemudian pertanyaan kedua apa ya tadi Atia ya? Pertanyaannya, bagaimana pemenuhan nutrisi terhadap anak yang alergi susu sapi, dokter? Hmm. Nah, pemenuhan nutrisinya ya itu tadi kan memang memang pasti terus terang nggak boleh dia minum susu sapi lagi karena kan dia mencetuskan alergi. Demikian juga turunan-turunannya seperti keju dan yogurt. Tapi kan sekarang kita sudah bisa memilih susu pengganti. Makanya cari susu alternatif pengganti yang sudah difortifikasi. Artinya sudah diperkaya dengan gizi-gizi lainnya. Jangan lupa nih cari ada vitamin A-nya, ada vitamin D, ada DHA, omega 3, omega 6 itu penting banget untuk pertumbuhan otaknya, serat pangan, kalsium gitu. Jadi pilihlah ya Bun susu yang sudah difortifikasi. Itu dia, susu yang sudah difortifikasi ya Bunda untuk menggantikan tadi ya, susu sapi tadi. Baik, langsung saja kita berangkat ke pertanyaan selanjutnya. Ada Ananingdias nih, @Ananingdias. Pertanyaannya adalah, sebenarnya kandungan apa dalam susu sapi yang bikin anak itu bisa tidak cocok dan tidak bisa mencernanya, Dok? Terus apa susu soya punya gizi yang setara buat bisa menggantikan susu sapi, Dok? Silakan. Baik, terima kasih Ed Anandi. Jadi gini, aku jelasin ya tentang kenapa sih kok bisa terjadi alergi susu sapi ya. Jadi gini, susu sapi itu proteinnya itu besar ya, bentuknya nano. Kalau kita bentuknya tuh kita analogikan dengan bulat gitu ya. Nah, bentuknya bulat, nah dia masuk nih ke dalam saluran cerna si kecil. Kalau si kecil tidak ada riwayat tidak cocok susu sapi atau lahir dengan keluarga yang bukan dari keluarga alergi, ya dia nggak apa-apa masuk dalam saluran cerna ya dicerna dengan baik oleh tubuh ya udah fine nggak ada reaksi. Nah tapi sebaliknya pada beberapa anak yang memang misalnya mempunyai dasar ayah bundanya ada alergi nih maka dia ada kemungkinan nih tidak cocok dengan susu sapi tersebut. Nah makanya ketika masuk si alergi yang ketika masuk protein susu sapi yang bentuknya bulat itu dianggap oleh saluran cerna si kecil dianggap oleh tubuh si kecil bahwa itu adalah musuh. Jadi dianggap alergen namanya. Alergen itu pencetus ya. Nah, jadi begitu masuk tubuh kita bilang, "Wah, ini ada alergen." Maka langsung ditolak oleh tubuh kita. Bentuk penolakannya apa? Yaitu tadi, karena dia bentuknya besar-besar, masuk ke dalam tubuh, maka tubuh kita mengadakan reaksi dengan respon imun yang berlebihan dengan 3 macam tadi. Begitu masuk ke dalam usus, anak kita langsung muntah ya muntah atau kalau tetap didiamkan dia masuk lagi kan ke dalam saluran cerna lebih bawah dia akan diare. Pada awal biasanya dia rewel dulu nih karena perutnya udah nggak enak nih. Tapi kalau kita belum waspada, maka dia akan muntah kemudian diare. Kalau kita nggak cermati lebih lanjut lagi dia diare berdarah. Nah, kemudian respon imun berlebihan yang lain adalah di saluran pernafasan, maka dia akan berbunyi krok 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 gitu. Terus menjadi batuk pada malam hari atau pilek pada pagi hari suka bersin-bersin. Dan satu lagi bisa berupa respon imun berlebihannya bisa terjadi di kulit. Karena kulit itu kan barier paling banyak di tubuh kita ya. Apapun yang masuk tubuh kita tuh bereaksi terhadap yang masuk apapun. Nah, demikian juga terhadap protein susu sapi yang masuk ke dalam tubuh, maka dia bereaksi berupa ruam-ruam awalnya. Biasanya sih paling sering di pipi ya, tapi memang bisa di mana-mana. Tapi paling sering di pipi, halus dulu tipis, kemudian makin tebal, dia menjalar ke pergelangan kaki, pergelangan tangan. Nah, jadi itulah tanda-tanda terjadinya alergi pada tubuh si kecil kalau nggak kuat dengan protein susu sapi tersebut. Tapi kan sekarang sudah ada alternatif pengganti. Jadi kalau memang sudah seperti itu, ya udah langsung stop ya. Nggak boleh coba-coba. Ada loh yang bilang ini pasienku, nggak apa-apa, aku kasih aja dok, biar dia imun, biar dia kebal. Itu salah. Nggak boleh ya bunda di rumah ya. Kalau nanti didiamkan, takut yang saya bilang tadi. Awalnya cuma ruam-ruam tipis di pipi atau di pergelangan, kita paksa nih tetap
biar dia kebal malah nanti terjadi urtikaria. Jadi dia marah merah semuanya, bengkak tubuhnya, itu berbahaya loh kalau udah terjadi seluruhnya alergi dan bengkak-bengkak itu. Atau kalau kita diamkan masih nekat juga, ala cuman muntah dikit, cuman diare dikit, biarin aja biar kebal. Dia bisa diare berdarah. Nah, kalau udah diare berdarah, darah itu keluar, maka bisa terjadi macam-macam pada si kecil. Jadi nggak boleh dipaksa ya. Kalau sudah yakin ini dia nggak cocok susu sapi, maka stop susu sapi tersebut. Kan sekarang sudah ada alternatif pengganti. Begitu stop, telepon dokternya, bilang saya alergi susu sapi nih, nggak cocok nih, kayaknya ada keluhan-keluhan ini. Nah, maka ada salah satu alternatifnya, itu kita ganti susu dengan berbahan dasar soya, yaitu isolat protein soya yang sudah difortifikasi. Jadi Bunda nggak usah bingung, terus dari mana dong? Gizinya kan udah difortifikasi, Bun. Udah ada vitamin A-nya, ada vitamin D, kalsium, omega 3, omega 6, DHA, serat mangan, itu sudah menggantikan, insya Allah mudah-mudahan setara. Jadi dia akan tetap untuk mencukupi tumbuh kembang si kecil. Semoga menjawab ya. Itu dia ya. Jadi jangan takut kalau misalnya sekecil akan kekurangan gizi gitu karena nggak bisa atau nggak cocok minum susu sapi ya. Karena ada si isolat soya protein tadi ya yang bisa menggantikan nutrisinya. Lanjut ya, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ya. Jadi memang animo dari ayah bunda followers Halo Dokter tuh tinggi sekali dokter hari ini. Yuk kita lanjut ya. Ada Yuk. dari Fitri Hazal. Fitri_Hazal. Anak saya minum susu soya, tapi kalau ganti susu kadang bisa diare juga. Kenapa bisa ya? Padahal sama-sama soya, dok. Kok bisa gitu ya? Gimana dia minum susu soya, tapi alergi juga? Jadi anaknya minum susu soya, dok. Tapi kalau Hmm. ganti susu kadang bisa diare juga. Kenapa bisa ya? Padahal sama-sama soya. Jadi dia minum susu soya yang beda merek mungkin, dok. Kenapa bisa yang satu alergi, satu enggak? Oh begitu. Umurnya berapa, Iya. boleh tahu nggak? Ada umurnya nggak? Waduh. Nggak ada Nah, umurnya, dok. Di sini pertanyaan oke, cuma ya kayak gitu. udah, saya jawab ya. Kenapa saya tanya umur? Karena gini, mungkin umurnya kan udah 1 tahun ke atas, berarti kan dia sudah ada makanan pendamping ASI kan? Lain kalau bedanya, kalau dia di bawah 6 bulan, dia masih full ASI. Berarti kalau full Mm-mm. ASI, berarti jangan-jangan bundanya masih minum, apa namanya, susu sapi atau Hmm. turunannya. Nah, demikian juga nih, kalau si kecil, kan dia susunya udah susu soya. Tapi kok masih bisa dong, kan mungkin dari makanannya. Karena kalau udah susu sapi alergi tidak cocok dengan susu sapi, maka kita harus stop semuanya loh Bunda, bukan hanya susu sapinya aja. Jadi harus stop juga turunan-turunan yang dibikin dari bahan dasar susu sapi. Jangan-jangan nih Bun, udah minum susu formula soya, tapi mungkin dia makan spaghetti apa tuh namanya aglio olio yang atau fettuccine yang bahan dasarnya susu sapi. Nah, itu kan juga bisa membuat alergi. Ya kan, suka nggak sadar nih kita, enggak kok dok, tapi ternyata iya sih baru makan fettuccine. Nah, fettuccine itu kan apa adonannya ditambahkan dengan susu sapi. Jadi jangan lupa kalau mau bikin gitu ya susunya jangan pakai susu sapi lagi untuk makanannya, untuk mencegah timbulnya alergi-alergi yang bisa terjadi. Jadi perhatikan makanan-makanan yang lainnya mungkin. Itu jawabannya. Ya, jadi jangan hanya terfokus terhadap susu soyanya aja ya dokter ya, tapi juga Ya, faktor-faktor lain mungkin yang sudah dikonsumsi, apalagi umurnya sudah bisa makan makanan lain ya, dokter bukan hanya nah eksklusif itu. ASI ya. Oke, Betul. kita lanjut. Ini pertanyaan selanjutnya dari @mama_yumna90. Pertanyaannya, Dok, benarkah anak yang alergi susu sapi perlu rutin diberikan pro dan prebiotik agar toleran? Dan benarkah alergi susu sapi menyebabkan anak defisiensi zat besi? Lalu bagaimana mengoptimalkan kebutuhan nutrisinya, Dok? Susah amat bahasa. Silakan, Dok. Baik, terima kasih ya pertanyaannya ya. Jadi gini, ini lain lagi nih pertanyaan. Jadi prebiotik dan probiotik itu memang bagus banget untuk mendukung saluran cerna si kecil ya. Jadi kita ngomong mungkin ini jangan-jangan nih si kecilnya kemungkinan nih lahirnya dengan metode sesar ya. Jadi memang dalam beberapa tahun terakhir ini sudah ada penelitian nih Bunda di rumah. Kalau si kecil lahirnya lewat metode kelahiran sesar bukan normal, memang kemungkinan terjadinya reaksi alergi akan lebih tinggi. Kenapa? Karena dia kan lewat jalur lahirnya kan lewat
perut yang sudah dibersihkan oleh dokter kebidanan, jadi steril. Padahal harusnya dia lewat jalan lahir lewat vagina. Nah, di jalan lahir yang lewat lahir normal itu sudah ada kuman-kuman baik yang kita kenal dengan probiotik. Tetapi kalau memang karena satu dan lain hal harus lewat sesar, nah maka dia tidak ketemu dengan bakteri baik tersebut. Nah, makanya biasanya dokter akan menyarankan untuk begitu lahir, untuk anak-anak yang kurang beruntung lahirnya melewati sesar, maka kami para dokter anak menyarankan harus minum ASI, harus ASI eksklusif. Kenapa? Karena di dalam ASI itu sudah lengkap kandungannya termasuk adanya probiotik dan prebiotik. Nah, ini lain lagi nih ilmunya nih. Nah, jadi probiotik dan prebiotik ini memang sangat baik untuk meningkatkan imunitas saluran cerna si kecil. Jadi kita tahu ya 70% daya tahan tubuh si kecil itu ada di saluran cernanya. Jadi kalau saluran cernanya baik, maka kita harapkan daya tahan tubuh dia juga menjadi baik gitu. Jadi kalau untuk ibu-ibu yang sedang hamil nih, bunda-bunda yang belum melahirkan, kalau bisa sih jangan lahiran sesar deh, pikir ulang deh. Karena kelahiran normal itu lebih baik untuk apa namanya daya tahan tubuh si kecil gitu ya. Kalau nggak kepaksa banget, kalau misalnya bukan letak lintang, jadi kalau letaknya lintang ya nggak bisa juga. Jangan sampai bunda gini, pokoknya saya mau lahir normal tapi anaknya posisinya melintang, nggak mungkin. Tapi kalau posisinya bentuknya kepala udah di bawah, saran aku sih kalau cuma takut sakit nggak apa-apa, sakitnya cuma dikit. Sekarang sudah ada metode baru loh untuk kelahiran, jadi nanti minta aja ke dokter kandungannya udah nggak kerasa sakit, tiba-tiba bayinya udah nongol gitu, tapi lahirnya tetap dengan lewat kelahiran normal. Nah, kenapa? Ya itu tadi kita akan mendapatkan prebiotik dan probiotiknya. Demikian juga dengan pemberian ASI. Ya, tapi kalau memang ternyata ASINya memang sedikit, boleh tuh pertanyaan tadi si Bunda, boleh nggak ditambahin probiotik? Boleh-boleh aja. Tapi kalau sudah bisa makan, jadi probiotik dan prebiotik itu ada di makanan loh Bunda. Jadi kalau anaknya udah di atas 6 bulan ya, udah 1 tahun ke atas gitu, nah kita pilihin makanan yang mengandung prebiotik dan probiotik aja. Aku kasih contohnya ya, probiotik itu biasanya makanan-makanan yang difermentasi kayak miso soup. Biasanya semua anak seneng deh miso soup deh. Pasien-pasien aku tuh kalau udah nggak mau makan, diajak makan ke restoran Jepang, pasti senengnya makannya miso soup apa sama sushi sushi gitu. Jadi miso soup itu bagus banget karena banyak sekali kandungan probiotiknya. Demikian juga tempe. Tempe, siapa tuh yang nggak suka tempe? Aku juga doyan banget tempe. Tempe itu bagus banget karena juga ada kandungan probiotiknya. Kalau prebiotik ada juga banyak banget. Dia ada di makanan sehari-hari loh Bun. Kayak misalnya nih bawang putih, bawang merah, bawang bombay, buah-buahan, apel gitu-gitu atau kacang-kacangan itu mengandung prebiotik. Jadi kalau si kecil udah makannya bagus, ya udah nggak usah ditambahin lagi dari vitamin, cukup dari makanan tersebut asal yakin ya si kecil makannya bagus. Oke, dia makannya oke tiap hari, apa nggak susah, ya udah dari makanannya aja kita penuhi kebutuhan prebiotik dan probiotiknya. Begitu. Apalagi Nah, tadi yang belum terjawab ada udah, Tia? Udah ya? udah semua. Oke. Betul, tuh udah lengkap banget ya. Ini semoga Mama Yumna 90 ini udah lengkap banget tadi penjelasannya ya. Semoga terjawab. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya banyak sekali dokter. Ini dari @umi_ramadan38. Apakah anak yang alergi susu sapi jika alerginya tidak diobati dengan baik dan terjadi dalam waktu yang lama bisa menghambat pertumbuhan si kecil hingga menyebabkan stunting? Apabila terlanjur stunting masih bisa diperbaiki nggak sih dok? Boleh dijawab silahkan. Baik, terima kasih pertanyaannya Umi Ramadhani. Wah, pasti lahirnya di bulan Ramadan. Sebentar lagi kita mau Ramadan nih. Pasti mau ulang tahun ya Umi ya. Oke, jadi Bisa aja dokter. jadi gini, jadi memang betul kalau alergi susu sapi tidak kita cermati pencetusnya apa ya. Jadi kita harus cari tahu nih, kira-kira anak kita ke alerginya kemana nih gitu ya. Terus kita diemin aja, pokoknya jangan coba-coba sok bikin supaya anaknya kebal ya. Jadi misalnya udah yakin nih, wah nggak cocok susu sapi nih, ya udah berarti stop dulu susu sapinya gitu loh. Berarti kita ganti alternatif lain ya. Karena kenapa sih harus diganti dan di stop? Karena kalau kita diamkan lama-lama dia akan mengganggu ke tumbuh kembang si kecil. Jadi betul banget karena dia terganggu nih, sudah ada penelitian nih ternyata juga mengganggu skor motorik. Jadi ternyata 1 tahun nih diikutin anak-anak yang alergi
kalau nggak diantisipasi dengan baik, dia bisa mengganggu skor motoriknya. Kemudian juga lama-lama nih kalau tetap nggak dicermati dan tidak kita apa ya, kita tidak stimulasi dan tanggapi dengan baik, maka bisa aja kalau mungkin nggak terjadi stunting, mungkin aja. Tapi jangan sampai stunting dong, Bun. Kalau udah stunting lebih ribet nih ininya apa namanya tata laksananya. Jadi saran saya, Bun, tiap bulan coba deh semua bunda di rumah ukur berat badan si kecil, ya, ukur berat badan, panjang badan dan lingkar kepala. Kenapa sih harus pakai lingkar kepala? Karena kita akan melihat dengan lingkar kepala itu kita akan melihat volume otak si kecil. Jadi dengan demikian kita berkorelasi dengan kepandaian dia. Ya, jadi jangan lupa berat badan sih kayaknya pasti semua bunda udah ngukur ya, udah nimbang. Tapi lingkar kepala kadang-kadang terlupakan. Ya, jadi diukur berat badannya. Sesudah diukur berat badannya ya bukan cuma diukur ya udah deh kayaknya udah naik, nggak gitu. Sesudah diukur nih ditimbang berat badan si kecil, masukkan ke plot. Jadi masukkan ke grafik. Jadi ada tuh di buku-buku, kan kalau lahiran pasti dibawain buku ya dari rumah sakitnya ya atau dari rumah bersalinya. Atau sekarang enak, kami dokter anak sudah ada Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah membuat aplikasi Primaku. Download aja dia gratis langsung dibuka di IDAI ya di Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, dalamnya tuh sudah ada tuh grafiknya. Jadi gini, Mah. Jadi gini, Bunda. Ini garisnya bawah tuh umurnya, di sini adalah berat badannya. Ya, kita plot aja misalnya umurnya 3 bulan, berat badannya 6 kilo. Lihat. Nah, nanti ada garis yang tebel tuh, garis kayak grafik naik gitu. Nah, kalau dia ngikutin garis yang tebal di grafik berarti dia oke. Berarti anak kita alhamdulillah baik-baik saja. Tetapi ini untuk mencegah stunting ya di rumah nih caranya Bunda nih. Jangan sampai stunting dulu, Bun. Jadi kita harus cerdas. Jadi kita harus menghitung, mengukur, menimbang berat badannya. Nah, kemudian bulan berikutnya ternyata dia nggak sesuai nih dengan garis yang ada di garis di plotnya, di grafiknya. Nah, hati-hati nih Bun. Kalau baru satu kali, oke. Kita langsung, wah jangan-jangan makannya nggak oke nih. Kita udah langsung kabari dokternya atau dokter anaknya, aduh kok kayaknya grafiknya nggak di titik yang seharusnya ya dok. Nah, biasanya nanti dokter akan memberikan apa ya, nasihat biasanya sih, oke makanya tambahin daging, tambahin ini misalnya. Bulan kedua tetap juga tidak di grafiknya, malah datar. Jadi yang nggak boleh tuh Bunda ya, kalau dia kan harusnya grafik tuh gini ya, naik ke atas ya. Nah, kalau tanda-tanda mau ke stunting tuh dia flat. Nah, kalau udah flat lebih dari 2 kali nih, misalnya bulan pertama flat, bulan kedua flat, bulan ketiga, nah hati-hati bisa memang menjurus belum ke stunting loh. Dia bisa menjurus stunting. Stunting itu biasanya panjang badannya juga nggak naik. Jadi jangan lupa berat badan dan tinggi badan diukur. Jadi kalau sudah sampai 2 kali tetap stabil, maksudnya tidak ada kenaikan, nah itu kita sudah harus lebih agresif, lebih banyak bertanya kepada dokter untuk mencoba menaikkan berat badan dan tinggi badannya sehingga tidak menjadi stunting. Kalau stunting tuh lain lagi. Kita mungkin nanti IG live lah satu sesi lagi ya karena stunting tuh nanti kita harus tahu dulu apa definisinya, gimana nih caranya supaya apa namanya stunting itu bisa kita perbaiki sedikit demi sedikit. Tapi prinsipnya begitu ya Bunda ya, Bunda Umi Ramadhani. Jadi mulai sekarang ukur berat badannya, panjang badan, lingkar kepala, taruh plot di grafiknya. Mudah-mudahan dengan kita tahu kalau udah ada flat, kita bisa lapor ke dokter anaknya sehingga tidak terjadi flat di grafiknya dan mencegah untuk terjadi stunting. Semoga menjawab. Nah, tuh dia stunting nanti ada lagi ya sesinya di Halo Dokter ya. Jadi pastikan follow nih Instagramnya Halo Dokter ya biar tidak ketinggalan informasi-informasi tentang si kecil. Oke, ini karena keterbatasan waktu, dokter, kita punya pertanyaan terakhir dan dijawab secara singkat ya dok ya. Ini pertanyaan dari @kartini_clara. Pertanyaannya, hai dok, apakah jika tidak alergi protein susu sapi, tetap boleh menggunakan isolat protein susu soya, dok? Apakah disarankan diminum walaupun tidak ada riwayat alergi? Silakan, dokter. Baik, terima kasih pertanyaannya Bunda Kartini. Boleh-boleh aja sih kalau mau mencoba kan apa namanya anak-anak itu kan suka pengen variasi ya. Jadi silakan. Kalau dia pengen tiba-tiba dia nunjuk, aku pengen itu susu isolat protein saya, boleh dicoba silakan aja. Kan dia sudah difortifikasi, udah ada vitamin A, C, omega 3, omega 6, DHA dan pangannya.
Boleh ya, jadi silakan langsung aja untuk menjadi apa ya, biar nggak bosen juga si kecil, karena kan gizinya juga sudah difortifikasi. Baiklah dokter, tadi kita sudah berbincang-bincang ya dengan dokter Atila dan juga sudah membacakan beberapa pertanyaan dari bunda-bunda dan followers Halo Dokter yang banyak banget. Seru banget pastinya. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal ilmu nih untuk bunda-bunda yang menyaksikan. Wah, ternyata masih banyak juga pertanyaan yang masuk hingga sekarang, tapi sayangnya waktu kita terbatas. Jadi buat yang belum sempat terjawab di aplikasi yang tadi atau di Instagram, langsung saja ke aplikasi Halo Dokter ya Bunda ya. Nanti langsung dijawab juga oleh dokter dari Halo Dokter. Oke, terima kasih Dokter Atila untuk ilmunya yang sangat bermanfaat hari ini. Terima kasih kembali untuk kebersamaan kita hari ini. Makasih ya Bunda di rumah. Makasih Iya. Atia. Dokter Atila, sebelum kita berpisah, boleh nggak dok, berikan kita kesimpulan nih atas perbincangan kita di hari ini. Monggo, Dokter Atila. Baik, Bun. Terima kasih. Nah, sebelum saya berpisah dengan bunda-bunda di rumah, kita harus cerdas ya, Bun. Jangan lupa kita harus langsung perhatikan tumbuh kembang si kecil setiap hari. Ya, kita lihat pertumbuhannya tadi ya dari berat badan, panjang badan dan lingkar kepala diukur setiap bulannya, diplot ya di grafiknya. Kemudian jangan lupa memperhatikan keadaan tubuh si kecil. Lihat apakah ada ruam-ruam di pipi, pergelangan tangan, pergelangan kaki, atau suka ada diare nggak si kecil? Atau ada muntah, atau diare yang berdarah, atau napasnya bunyi grok-grok. Nah, kenapa sih harus dilihat? Takutnya kalau ada tanda-tanda tersebut, hati-hati. Mungkin si kecil ada tanda-tanda tidak cocok dengan susu sapi. Nah, kalau sudah ada tanda seperti itu, segera konsultasikan ke dokter ya. Bisa chat di Halo Dokter, bisa atau telepon ke dokter anak yang biasanya dan segera stop susunya, ganti dengan susu yang cocok. Salah satu alternatifnya adalah dengan susu isolat formulasi soya yang terbuat dari isolat protein soya. Sekian, semoga tumbuh kembang si kecil tetap optimal. Salam sehat, dadah Bunda. Wih, kita berikan silent applause dulu nih untuk Dokter Atila Dewanti SPAK atas ilmunya. Terima kasih banyak dokter, informatif sekali ya. Atia juga mau mengucapkan dadah dulu sama dokter. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya, Dokter Atila. Ya, dadah. Sampai ketemu lagi ya. Dadah, terima kasih sudah hadir bersama kita hari ini. Baiklah, Ate juga punya pengumuman yang sangat menggembirakan untuk kamu, bunda-bunda yang sedang nonton kita di Halo Dokter nih live chatnya. Kita punya pemenang kuis pilihan ganda hari ini. Selamat kepada yang pertama @w_rahma94. Yang kedua, untuk pemenang kuis pilihan ganda, selamat kepada @talia swah ya. Terus untuk penanya terbaik nih, bagi Anda yang tadi pertanyaannya sudah dibacakan dan dijawab langsung oleh Dokter Atila ya. Selamat kepada @ananingdias. Yeay. Yang kedua selamat kepada Rita Natalia. And last but not least, selamat kepada @kartini_clara. Ini pertanyaannya terbaik ya dan bisa menginspirasi kita semua dan pastinya kita dapat ilmu ya. Makasih sudah bertanya dan terima kasih juga untuk semua yang sudah bertanya di sesi Q&A tadi. Nanti semua pemenang akan dihubungi oleh tim dari Halo Dokter ya. Baik, Ayah Bunda, sebelum menutup sesi ini, saya ingin menyampaikan info dulu nih buat bunda-bunda dan followers Halo Dokter yang sudah setia menyaksikan live chat dari awal sampai selesai. Sesuai dengan saran dari Dokter Atila bahwa salah satu nutrisi tepat pengganti susu sapi bagi si kecil yang nggak cocok susu sapi adalah dengan memberikannya formula soya. Nah, Bunda bisa nih berikan si kecil susu SGM Explore Soya Progress Max karena kandungan nutrisi di dalamnya sudah lengkap banget seperti yang dokter rekomendasikan tadi, yaitu mengandung isolat protein soya berkualitas dan telah difortifikasi dengan zat besi, vitamin C, DHA, omega 3 dan omega 6, kalsium, vitamin D dan juga serat pangan. Kombinasi nutrisi dalam SGM Explore Soya Progress Max ini baik untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan si kecil dengan optimal.
baik yang tidak cocok susu sapi ataupun yang tidak ada masalah dengan susu sapi. Nah, buat Bunda yang mau mencoba S-Game Explore Soya, ada diskon spesial nih. Khusus untuk yang sudah setia dari tadi ya, menyaksikan live chat Atia dari awal, yaitu diskonnya Atia kasih 20%. Cara yang mudah banget, tinggal kunjungi website yang ada di sini ya. Setelah itu Bunda akan mendapatkan voucher diskonnya via WhatsApp. Voucher tersebut bisa Bunda tukarkan di minimarket juga loh, lumayan banget kan? Jangan sampai kelewatan ya. Dicatat lagi nih, ini dia websitenya. Nanti kita kasih di layar ya. Untuk penanya terbaik, tadi sudah kita sebutkan akan mendapatkan hadiah berupa saldo e-wallet senilai Rp100.000. Nanti di DM ya, pemenang penanya terbaik dan juga pemenang dari pilihan ganda tadi kuisnya. Dan jangan lupa untuk ikuti rangkaian festival Soya Semua Anak Bisa Maju yang masih berlangsung hingga hari Jumat 25 Maret 2022. Cek jadwal lengkapnya hanya di social media @soya_generasi maju. Oke deh, sampai jumpa kita di lain kesempatan karena kita sudah di penghujung acara. Jadi saya Atia Anindita, pamit undur diri, selamat siang dan hidup sehat bersama Alo Dokter. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.